خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Marhaban bikum pada majlis mudzakarah kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Mami Ida tercinta Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan beliau dan membukakan kepada kita ilmu yang beliau tuliskan di dalam kitab ini. Allahumma amin. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan pembicaraan beliau tentang agama Islam. Beliau mengatakan qala rahimahullahu ta'ala di al-islamu dinul insafi wal adl. Ketemu? Halaman 14. Qala rahimahullahu ta'ala al-islam dinul insafi wal adl. Di sini teman-teman sekalian, Mami rahimahullahu ta'ala ingin memberitahukan kita sedikit tentang hakikat dari agama Islam. Karena kan kita akan menjadi seorang da'i. Dan sekali lagi, kalau kita kembali kepada definisi apa itu dakwah di pertemuan yang pertama, bahwasanya disebutkan dakwah itu adalah pengetahuan tentang tata cara untuk mengajak hamba-hamba Allah untuk lebih mengenal Islam dengan lebih dekat. Artinya dakwah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan orang-orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kita akan mengajarkan orang agama Islam tatkala kita tidak mengerti apa itu Islam? Maka di sini Mami rahimahullahu taala ingin menunjukkan kepada kita apa sebenarnya esensi daripada Islam itu. Beliau mengatakan al-Islam dinul insafi wal adl. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi al-insaf wal adl. Dan sudah kita sampaikan kemarin ungkapan dari Al-Imam Al-Munawi bahwasanya al-insaf wal adl tawaman, kata beliau. Al-insaf wal adl itu adalah dua mustalahat, dua istilah yang sebenarnya sama. Artinya adil. Islam itu memerintahkan kita untuk adil. Apa itu adil? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Proporsional. Kemarin, kalau antum ingat, kita sudah sampaikan dua kisah, di antaranya adalah kisah sahabat yang mulia Sayyiduna Salman Al-Farisi dan juga Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Tatkala sahabat yang mulia Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Sayyiduna Abu Darda, beliau radhiyallahu taala anhu menyaksikan ternyata istrinya Abu Darda itu pakai pakaian yang sangat sederhana. Maka lantas Salman Al-Farisi bertanya, ada apa ini? Kenapa kau pakai baju kayak gitu? Kalau sekarang kita pakai daster lah. Maka istrinya menjawab, apa katanya? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Itu saudara antum Abu Darda itu, dia udah hilang sudah keinginannya terhadap dunia. Ya, sudah hilang keinginannya terhadap dia. Maksudnya, dia sudah enggak sentuh saya, dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa hakadha. Maka datanglah Sayyidina Salman Al-Farisi bertamu ke rumahnya Abu Darda, kemudian Abu Darda menghidangkan kepada beliau makanan. Kemudian Abu Darda mempersilahkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi untuk makan. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, antum juga ikut makan. Abu Darda mengatakan, enggak, saya puasa. Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, saya tidak akan makan kecuali antum ikut makan. Maka gara-gara itu, jabron lil khawatir, beliau ikut makan. Baik. Datang malam hari, begitu selesai sholat Isya, Sayyidina Abu Darda langsung bangun untuk melaksanakan sholat. Maka apa katanya Sayyidina Salman Al-Farisi? Tidak usah. Tidur dulu, tidur, nanti sholat. Di 1/2 malam bangun lagi untuk melaksanakan sholat. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, jangan dulu, nanti dulu, tidur dulu. Kemudian di 1/3 malam, baru di sana Sayyidina Salman Al-Farisi
mempersilahkan kepada Sayyidina Darda untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik. Maka setelah itu Sayyidina Salman Al-Farisi menyampaikan sebuah nasihat kepada Sayyidina Abu Darda yang menunjukkan bagaimana agama Islam itu adalah agama yang menjunjung hak, baik itu hak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hak kita atau hak badan kita terhadap kita. Beliau mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, ketahuilah bahwasanya Tuhanmu atas dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi. Apa haknya Tuhan kepada kita? Kita esakan Allah SWT. Kita laksanakan perintah-perintahnya. Kita syukuri segala nikmatnya. Wahakadha. Wali nafsika 'alaika haqqan. Dan ketahuilah sebagaimana Tuhanmu memiliki hak, badanmu ini juga, dirimu ini juga, dia punya hak yang harus engkau penuhi. Wali ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap pemilik hak haknya masing-masing. Pemilik jatah jatahnya masing-masing. Datang waktunya kita beribadah kepada Allah SWT. Datang waktunya kita istirahat istirahat. Tidak usah kita paksakan badan kita, nanti sakit. Ya, kalau sudah punya keluarga, ada sisihkan waktu untuk sekedar bermain dengan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Dan itu adalah salah satu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkah itu sebagaimana sudah kita ketahui, tidak selalu berbentuk uang. Tapi ada juga yang disebut dengan nafkah batin. Ya, dia butuh diajak bermain-main, dia butuh digombalin, wahakala. Itu semua nafkah batin. Nah, itu di antara bentuk insaf di dalam Islam. Ungkapan Sayyidina Salman Al-Farisi ini tatkala disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, "Shadaqa Salman," kata beliau. "Shadaqa Salman." Sungguh benarlah Salman atas apa yang dia ucapkan. Dan ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Fahim tuh? Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, dinut tauhid. Islam adalah agama tauhid. Apa arti tauhid? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hal yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain, Islam adalah agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu syarat kita bisa masuk agama Islam adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Baik. Dan ini maklum sudah. Pembahasan tauhid ini, pembahasan akidah ini teman-teman sekalian adalah pembahasan yang utama di dalam Islam. Sehingga Sayyidina Jibril di dalam hadis Jibril yang panjang dan masyhur, tatkala datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, ya, dan sebenarnya tujuan beliau bertanya adalah untuk mengajarkan sahabat ketika itu, hal yang pertama kali ditanyakan adalah apa? Mal iman, katanya kan? Apa itu iman? Maka Nabi SAW bersabda, al-imanu an tashhada an la ilaha illallah. Hal yang pertama kali harus kita yakini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini teman-teman sekalian adalah pembahasan yang mesti difahami oleh orang-orang yang pertama kali baligh. Makanya apa katanya? Yajibu ala kulli mukallafin. Ini di dalam fiqhul asghar. Wajib bagi orang-orang yang sudah mukallaf sampai kepada had baligh untuk mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Mengetahui maksudnya di sini adalah meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Berarti kewajiban pertama kali kita adalah apa? Sebelum sholat, sebelum zakat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Baik. Dinul musawati wal hurriyah. Agama al-musawah itu artinya yang menjunjung tinggi kesetaraan. Kesetaraan antara hak laki-laki maupun wanita. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana agama-agama lain itu bersikap kepada para wanita. Dan kita bisa membandingkan bagaimana Islam itu memuliakan para wanita. Subhanallah ya.
Jika kita menyaksikan dulu teman-teman sekalian, sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu itu apa katanya? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhum muswadda. Salah seorang di antara mereka itu kalau diberikan kabar bahwasanya anak mereka itu adalah seorang wanita, dhalla wajhuhum muswadda. Maka wajah mereka itu menghitam saking malunya mereka. Dianggap aib itu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihim. Bahkan mereka itu mengasingkan diri saking buruknya berita yang mereka dapatkan ketika itu. Bayangkan. Sampai-sampai mereka bingung. Apakah mereka akan pelihara itu anak, akan dibesarkan dalam keadaan ayumsikuhum ala hunin am yadussuhum fit turab. Apakah mereka akan tetap merawat anak yang lahir ini, yang wanita ini, tapi dalam keadaan terhina? Ataukah mereka lebih memilih untuk menanam mereka hidup-hidup di bawah tanah? Itu wanita dulu di zaman jahiliyah. Tidak ada istilahnya di zaman jahiliyah itu wanita mendapatkan hak warisan. Seluruh warisan itu kepada anak laki-laki. Karena orang jahiliyah ketika itu, dan antum akan pelajari ini di dalam tarikh tasyri', kaum jahiliyah menganggap ketika itu nggak ada faedahnya dikasih wanita itu warisan. Wanita itu ketika itu dianggap sebagai pelayan hawa nafsu saja, pelampiasan hawa nafsu saja, tidak lebih. Adapun yang akan mereka berikan harta warisan itu adalah para laki-laki, karena mereka yang mampu berperang, mereka yang mampu untuk mencari uang. Itu pandangan mereka dahulu. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam sahih, ya imma sahih Muslim atau sahih Bukhari, beliau menyebutkan di zaman jahiliyah itu ada 4. Ada 4 cara orang itu menikah ketika itu. Di antaranya misalnya ada namanya ashabur rayah al-hamra. Ya, orang-orang yang memajang bendera merah di depan rumahnya. Jadi wanita-wanita di zaman itu, mereka kalau sudah siap, sudah dewasa, mereka itu memasang bendera merah di di depan rumahnya. Baik. Bagaimana? Siapapun nanti wanita pria yang ingin boleh masuk ke rumahnya untuk menggaulinya. Nanti kalau sudah punya anak, dipanggil itu semuanya yang masuk ke dalam rumah itu untuk dicari siapa bapaknya kira-kira. Seperti itu wanita zaman dahulu. Ya. Kemudian dan seterusnya. Dan diantaranya adalah cara yang ma'ruf kita sekarang. Cara kita menikah sekarang. Kalau ada laki-laki yang berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan, maka dia datang untuk melamar. Kemudian dia memberikan mahar, mas kawin. Ini semata-mata untuk menjaga kehormatan wanita. Maka datang Islam, 3 cara yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan kehormatan wanita itu seluruhnya diharamkan oleh Islam. Hanya 1 cara saja yang sesuai dengan martabat ya wanita, itu saja yang ditakdir oleh Islam dan disyariatkan sampai saat ini. Fahimtum insyaallah. Itu keadaan wanita zaman itu. Maka datanglah Islam, apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'atu syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah kalau kita bisa katakan koleganya laki-laki. Untuk membangun rumah tangga itu tidak bisa laki-laki sama laki-laki. Nggak akan jalan. Perempuan sama perempuan nggak akan jalan. Kalau mau rumah tangga itu jalan, maka harus ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nggak bisa laki-laki tanpa perempuan, nggak bisa perempuan tanpa laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'atu atau an-nisa'u syaqaiqur rijal. Untuk mentakrir bahwasanya sebagaimana Islam menjunjung tinggi hak-hak laki-laki, begitu pula Islam juga menjunjung tinggi hak-hak daripada perempuan. Faham atau tidak? Maka Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi hak, baik itu hak laki-laki maupun hak perempuan. Makanya di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Tidak disebutkan misalnya laki-laki, perempuan, tidak. Siapapun yang lebih mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam itu tidak asing kita mendengar kisah-kisah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan wanita. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah di sini maqam. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa yang tidak tahu kisahnya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha.
Para sahabat itu belajar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika kita pelajari sejarah nanti dengan baik dan benar, kita akan menyaksikan bagaimana Islam itu sungguh mengangkat martabat wanita. Dari sebelumnya wanita itu dipandang sebelah mata, bahkan mungkin tidak dipandang sama sekali. Ya. Sampai datang firman Allah Subhanahu wa taala itu untuk meninggikan wanita. Antum tahu di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surah Al-Mujadalah itu, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya. Maka apa katanya Allah SWT di dalam Al-Quran? Wallahu yasma'u tahawurakuma. Apa katanya Allah? Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan percakapan antara siapa? Kalian berdua. Siapa maksudnya kalian berdua di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita itu. Bayangkan, wanita itu di dalam ayat ini disejajarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adatnya khitab, teman-teman sekalian, di dalam khitab Arab itu biasanya orang-orang yang lebih mulia itulah yang disebut. Adapun orang-orang tawabi'nya itu tidak disebut. Misalnya ada raja yang datang bersamaan dengan tentara-tentaranya, maka yang akan didatang Ja'al Malik. Tapi kenapa nggak disebut satu-satu itu orang-orangnya itu? Karena dia nggak sederajat dengan raja itu. Yang disebut itu hanya raja. Tapi tatkala antum disandingkan nama antum dengan raja, Ja'al Malik misalnya, Ja'al Malik wa Zaid misalnya, maka seakan-akan di sini antum diberikan makom sebagaimana makomnya raja itu. Bayangkan apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak mengkhitab Rasulullah saja, wallahu yasma'u tahawuraka. La, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yasma'u tahawurakuma. Seakan-akan di sini Allah mengangkat derajat wanita itu sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makom ini. Makanya salah seorang masyayikh kami ketika kami tingkat 2 itu mengkaji tafsir Ayatul Ahkam, beliau mengatakan seandainya tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bagaimana Islam itu memuliakan wanita, selain ayat ini sudah cukup. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat wanita, ya, sebagaimana Allah perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Fahimtum insyaallah? Baik. Wal hurriyah. Ma mana hurriyah? Hurriyah itu yang menjunjung tinggi kebebasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Baik, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman apa katanya? Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami sudah menunjukkan kepada mereka jalan. Baik, mana yang mereka pilih terserah mereka. Imma mereka akan kufur, imma mereka akan bersyukur. Maka Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi kebebasan. Baik, apa yang dimaksud dengan kebebasan di sini? Apakah kebebasan secara mutlak ataukah tidak? Tentunya kebebasan yang dimaksud di sini adalah bukan kebebasan secara mutlak. Buktinya, apakah kita yang memilihkan diri kita rupanya wajah kita? Rupanya badan kita? Rupanya fisik kita? Di mana kita lahirkan? Tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan. Nanti ada orang yang membantah mengatakan katanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kebebasan. Naam, sahih. Baik. Kenapa bentuk penciptaan saya ini Allah yang pilihkan? Bukannya saya bebas. Harusnya saya bebas memilih. Maka kita jawab yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah kebebasan pada hal-hal yang memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita itu mampu memilih. Misalnya, maghrib ini antum bisa saja pergi ke kafe. Antum bisa saja pergi main biliar. Antum bisa saja pergi disko misalnya. Bisa saja, kenapa tidak? Tapi antum dengan kesadaran antum lebih memilih untuk datang ke majelis. Bukankah ketika datang ke majelis itu, ketika diumumkan ada pengumuman kajian itu, antum merasa di dalam diri antum punya pilihan. Ini nanti sore saya akan datang ke majelis atau ke kafe. Kayaknya lebih seru kafe deh ini. Ya, kan ada rasa seperti itu. Maka di sini kita dibebaskan memilih. Fahim tuh?
Adapun perkara-perkara yang seperti yang tadi, bentuk penciptaan dan sebagainya, maka di sini manusia tidak diberikan hak untuk memilih. Itu insyaallah. Baik. Dari mana datangnya falsafah al-hurriyah? Al-Imam Tahir Ibn Ashur di dalam kitab yang mengumpulkan makalah-makalah Al-Imam Tahir Ibn Ashur, kitab itu dinamai dengan Jamharatu Maqulat wa Rasail Syekh Al-Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur. Beliau adalah ulama dari Tunis yang punya kitab yang besar sekali dalam tafsir, itu disebut dengan kitab At-Tanwir. Apa nama kitabnya itu? At-Taisir wa Tanwir, apalah seperti itu nama kitabnya. At-Tanwir wa Tahbir, gitulah nama kitabnya. Tahir Ibn Ashur, masyhur. Beliau mengatakan apa? Al-hurriyatu wasfun fitriyun fil basar. Kebebasan itu, teman-teman sekalian, adalah sifat yang sejalan dengan fitrah manusia. Kebebasan itu. Fa innana naral mauluda yuyaffi'u hurran la ya'rifu lit-taqyidi sajiyan. Sebab kita melihat anak-anak yang dilahirkan itu, mereka lahir dalam keadaan merdeka. Ya atau tidak? Dalam keadaan bebas, tidak terikat dengan apapun. Ada untuk melihat bayi yang lahir langsung masuk partai tertentu misalnya, organisasi tertentu misalnya, tidak ada. Manusia itu dilahirkan hurran, merdeka, tidak terikat dengan apapun, bebas. Wa idh qad kana al-islamu dinul fitrah, karena Islam itu adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia, sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, katanya di dalam Al-Qur'an, fa kullu ma huwa min aslil fitrah, maka segala sesuatu yang berlandaskan terhadap fitrah manusia, fahuwa min su'abil iman, maka itu termasuk daripada bagian keimanan. Malam yamna'hu mani', selama hal itu tidak dicegah oleh hal-hal yang lain. Maka dari sini kita faham bahwasanya segala bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fitrah manusia, maka Islam tidak akan bertentangan dengan hal itu. Tapi Islam akan datang untuk mengatur hal itu. Misalnya makan. Makan itu fitrah manusia kan? Tapi dilarang atau tidak kita oleh Islam makan? Enggak kan? Apa yang dilakukan oleh Islam? Islam mengatur bagaimana kita makan. Allah SWT berfirman, kulu washrabu wala tusrif. Paham atau tidak? Manusia diciptakan oleh Allah SWT punya syahwat. Baik. Apakah Islam melarang kita untuk misalnya menyalurkan syahwat kita? Tidak. Akan tetapi Islam memberikan kepada kita jalan yang baik untuk menyalurkan syahwat itu. Apa? Melalui hubungan pernikahan. Ya atau tidak? Maka Islam mengatur hal itu. Paham tuh insyaallah? Itu falsafah hukum dalam Islam. Dan ini kita akan banyak temukan di dalam fiqh insyaallah kalau kita kaji ini. Bukankah manusia itu suka kebersihan? Ya atau tidak? 5 kali kita disuruh bersih di dalam Islam itu. Cuci muka sekurang-kurangnya sehari semalam berapa? 5 kali. Salat subuh, cuci muka. Salat zuhur, bagaimana Islam itu sejalan dengan fitrah manusia. Paham atau tidak? Baik. Qala dinul ikha'i wal hub. Dan Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi untuk melonggarkan pengikutnya dari beban-beban yang mengikat mereka. Wal hub, dan agama yang menjunjung tinggi kecintaan. Nabi SAW ketika mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, apa katanya Rasulullah SAW? Apa pesannya Rasulullah SAW? Basyiru wala tunaffir. Wahai Mu'adz, hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan adalah kabar berita, kabar gembira. Jangan pertama kali buka majelis 10 jenis azab neraka, kan takut orang. Pertama kali dia dakwah, ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu masih tetap gibah, nanti mulutnya bakalan, wah Masya Allah disampaikan. Nanti bakalan ditusuk pakai linggis. Dan kan takut orang sama Islam, langsung kena mental mereka.
Sementara ini orang-orang baru pertama kali barangkali ke masjid. Makanya pesannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, basyiru, kasih berita kabar gembira, kasih tahu mereka kalau kita sedekah, kalau kita berbuat baik, kita dapat surga. Paham atau tidak? Wala tunafiru, dan jangan kamu buat orang-orang lari dari ajaran Islam. Mengedepankan apa? Mengedepankan ikha. Ikha itu artinya mengedepankan bagaimana kita itu memudahkan orang-orang. Pesan kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wala tu'assir. Senantiasa permudah orang-orang dan jangan persulit. Makanya syariat Islam itu adalah syariat yang sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Seandainya kita bandingkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam dan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Islam, sangat-sangat jauh perbedaan. Misalnya hewan yang diharamkan oleh Islam. Apa katanya di dalam Al-Quran? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharramun ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah aw kama qala ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, diabsenkan dia nama-nama yang diharamkan itu. Tidaklah saya temukan di dalam Al-Quran itu, apa yang diwahyukan kepada saya itu, apa yang diharamkan kepada kalian itu kecuali bangkai. Kecuali yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak? Iya kan? Kemudian ada di dalam ayat-ayat lain kita dilarang untuk memakan mauquzah. Kita dilarang untuk memakan hewan misalnya yang terjatuh, yang mati karena dia terjatuh, atau yang mati karena dia tertanduk. Ya. Kemudian dia mati misalnya karena terjerat dan seterusnya. Itu saja. Dibandingkan dengan hewan yang dihalalkan kepada kita itu, Masya Allah, sangat-sangat jauh perbandingannya. Makanya, karena yang dihalalkan itu lebih banyak, maka yang disebutkan itu hanya yang diharamkan saja karena sedikit. Itu falsafah pengharaman di dalam Islam. Kalian harus paham. Paham atau tidak? Makanya Islam itu sangat-sangat mempermudah kita. Misalnya bentuk kemudahan diberikan kepada kita, pensyariatan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kewajiban sholat berapa kali? 50 kali, teman-teman sekalian. 50 kali. Sampai ditawar di dalam Isra dan Mi'raj itu, di dalam ketika Nabi SAW bermi'raj itu, sampai jadi 5 waktu saja kita sholat yang tersisa sekarang. Tapi yang 5 itu setara pahalanya dengan 50. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaih. Islam itu datang untuk melepaskan mereka dari beban-beban yang mengikat mereka. Tanggung jawab yang mengikat mereka. Ya, kesusahan-kesusahan yang menyusahkan mereka. Itulah datangnya Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu muyassirin." Innama bu'istu muyassir. Sesungguhnya saya itu diutus untuk mempermudah kalian. Untuk mempermudah kalian. Taib. Qala dinul ikha'i wal hubbi. Kemudian dinul mawaddati war rahmah. Dinul mawaddah, agama yang menjunjung tinggi mawaddah. Mawaddah itu artinya keterikatan antara sesama. Yang mana keterikatan itu menjadikan kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Itu namanya mawaddah. Ya, mawaddah itu bisa kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu rasa sayang yang ada di antara kita. Makanya teman-teman sekalian, awal pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah itu, yang beliau pertama kali lakukan adalah apa? Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar untuk membentuk apa? Untuk membentuk mawaddah. Untuk membentuk kasih sayang di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Karena dengan mawaddah ini teman-teman sekalian kita akan mendapatkan kemenangan. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala biasanya ketika memerintahkan kita bersyukur itu
diperintahkan kita bersyukur atas nikmat Allah SWT secara garis besar aja. Secara garis besar saja. Kecuali pada beberapa perkara. Di antaranya adalah nikmat mawaddah. Nikmat persaudaraan yang ada pada hati kita. Allah SWT berfirman, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan." Coba. Dan ingatlah kamu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Iz kuntum a'daan. Ketika kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Islam datang untuk menyatukan hati kalian. Siapa itu? Suku orang-orang Madinah ketika itu. Orang-orang Madinah itu terdiri dari 2 suku ketika itu. Nah, kedua suku ini, teman-teman sekalian, suku Aus dan suku Khazraj itu, dan mereka lah nanti yang menjadi kaum Ansar, itu bermusuhan selama kurang lebih 100 tahun. Coba, 100 tahun. Jadi kalau ada perang sekarang, mereka kalau sudah lihat pasukan mereka lagi sedikit, stop perangnya. Nanti kalau udah banyak lagi, perang lagi. Bayangkan, selama 100 tahun. Non-stop. Sampai datanglah Islam, sampai datanglah sahabat-sahabat Nabi SAW yang diutus ketika baiat yang pertama kali ketika itu. Nabi SAW mengutus beberapa sahabat pergi ke Madinah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka sahabat-sahabat itu menyatukan mereka. Sehingga terjadilah di tengah-tengah mereka itu mawaddah. Rasa kasih sayang di antara mereka. Dan dengan rasa kasih sayang inilah ya mereka dapat meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sehingga Islam tersebar kemana-mana. Paham atau tidak? Maka Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi mawaddah, persatuan, persaudaraan. Fahim tuh? Maka jangan kita sebagai dai itu sedikit-sedikit memecah belah. Tidak boleh itu teman-teman sekalian. Harus kita berdakwah itu dengan hikmah. Tidak boleh memecah belah. Ya, tidak boleh memecah belah. Ada trik-triknya. Ada tata cara bagaimana semestinya kita berdakwah tanpa perlu memecah belah. Harus kita tetap menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan. Baik. Sampai-sampai Allah SWT memperingatkan kita di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka hendaknya kalian berbuat islah, berbuat yang baik kepada saudara-saudara kalian. Dinul mawaddati war rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Baik. Teman-teman sekalian, seandainya kita ingin meringkas risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa meringkas risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan satu kalimat saja. Apa itu? Rahmat. Rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat untuk untuk manusia atau semesta alam. Alamin itu jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Alamin. Jamak atau mufrad? Jamak. Artinya alam-alam kan? Alam itu ada banyak. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam nabati, alam tumbuh-tumbuhan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat untuk semua segenap alam. Termasuk hewan. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu perjalanan ketika beliau pulang berperang dengan para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izin kepada para sahabat. Nah, Nabi SAW izin kepada para sahabat untuk beliau buang air. Maka sahabat diam sejenak, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk buang air. Para sahabat itu teman-teman sekalian melihat ada sarang burung. Kalau bahasa Lomboknya kesebu, tahu sih deh? Di sana ada anak burung. Maka mereka main-main kan, sehingga diambil anak burung itu oleh sahabat yang mulia. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Baik. Ketika anak-anaknya diambil, datanglah burung itu. Induknya burung itu ke sarangnya. Disaksikan bahwasanya anaknya sudah tidak ada. Kira-kira gimana perasaannya burung? Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, burung itu mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa katanya Rasulullah SAW? Siapa yang tega menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya? Coba. Hah? Itu rahmatnya Rasulullah SAW kepada apa? Hewan. Coba. Makanya Islam itu, risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita mau ringkas dengan satu kalimat bisa, rahmat, selesai. Kalau rahmat itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita, tidak akan kita temukan ada orang fakir mengeluh dengan kefakirannya. Kenapa? Karena orang-orang dipenuhi dengan rahmat. Tidak mungkin orang-orang yang dipenuhi dengan rahmat itu tega membiarkan mereka kelaparan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang-orang yang tua, yang sudah tidak mampu kerja lagi, diterantarkan oleh anak-anaknya. Kalau ada sifat rahmat itu di dalam hati. Makanya subhanallah, apa katanya hadis awaliyah yang sering kita diijazahkan oleh para masyayikh kita. Awal kita duduk di majelisnya masyayikh kita, selalu kita diijazahkan hadis ini. Apa katanya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka ta'ala. Orang-orang yang senantiasa menyayangi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum, atau yarhamkum man fis sama. Hendaknya kalian menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka kalian akan diberikan rahmat oleh makhluk yang ada di langit. Malaikat-malaikat akan mendoakan kepada kita. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Orang-orang yang tidak punya rasa kasih sayang, maka mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang. Fahimtum insyaallah? Baik. Bal huwa dinud dunya wal akhirah. Ini namanya idrabul intiqam. Bal di sini bukan idrabul ibtal, ya. Bal itu teman-teman sekalian, terkadang dia datang fungsinya untuk membatalkan. Misalnya saya katakan jaa Zaidun bal Amrun. Apa fungsinya bal di sini? Untuk membatalkan datangnya si Zaid. Telah datang si Zaid, justru si Amr. Maka bal di sini namanya idrabu ibtal. Untuk membatalkan. Oke? Jaa Zaidun. Siapa yang datang? Zaidun. Tapi saya datangkan bal untuk membatalkan datangnya si Zaid. Maka saya katakan jaa Zaidun bal Amrun. Tapi ada lagi salah satu ifadahnya bal itu idrabun tiqalin. Untuk berpindah. Ya, terkadang untuk berpindah ila ma huwa aqal atau ma huwa asyad. Di sini ma huwa asyad. Kita dikasih tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang adil, agama yang menjunjung tinggi kesetaraan, agama yang menjunjung tinggi misalnya kasih sayang dan seterusnya. Bahkan di sini didatangkan untuk berpindah dari sifat-sifat yang tadi kepada sifat yang jauh lebih tinggi. Apa itu? Bal huwa dinud dunya wal akhirah. Bahkan Islam itu adalah agama dunia dan agama akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islama dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasir. Bayangkan, siapa yang mencari Islam di dunia, siapa yang mencari agama selain Islam di dunia, maka tidak akan diterima untuknya agama itu. Dan kelak di akhirat, mereka akan termasuk orang-orang yang khasirin. Orang-orang yang, mana khasir? Orang-orang yang tidak beruntung. Itu artinya khasir. Tidak beruntung. Orang-orang yang merugi. Fahimtum insyaallah? Baik. Qala al-Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Di sini Imam rahimahullahu ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya selain nilai-nilai tadi yang kita sebutkan, kita perlu paham bahwasanya Islam juga adalah agama yang menjunjung tinggi pengetahuan, sebagaimana yang sudah lewat-lewat. Maka didatangkan di sini perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini ungkapan termaktub di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa'alaihi.
siapa yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Orang yang berilmu, coba antum lihat orang-orang yang berilmu itu. Ada orang yang sekedar dia duduk-duduk saja, duitnya banyak sekali. Kenapa begitu? Karena dia punya ilmu, dia punya pengetahuan. Sama nggak gajinya misalnya arsitek dengan tukang? Mana yang lebih keras pekerjaannya? Ayo. Ayo. Mana yang lebih keras pekerjaannya? Tukang atau arsitek? Arsitek tuh dia duduk-duduk di kafe, coret-coret HP-nya. Itu harganya miliaran. Tukang itu sudah dia bererok. Tonton bererok itu? Sudah dia buat luh-luh. Apa namanya? Luh-luh. Sudahlah dia ngangkat, Masya Allah. Ngecor lagi. Belum ngelas macam dia tukang itu. Belum dia bengkokkan besi, itu tukang. Gajinya nggak seberapa. Tapi apa yang membedakan di antara kedua itu? Ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kalian mau enak hidup di dunia, maka hendaknya dengan ilmu, teman-teman. Ilmu. Subhanallah. Ya, makanya diriwayatkan dalam sebagian asar dari sahabat yang mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau radhiyallahu taala mengatakan, qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Nilai seseorang itu diukur dari apa yang dia mutqinkan. Kalau kita penuntut ilmu, maka kita itu akan bernilai tatkala kita mutqin terhadap ilmu yang kita kuasai. Jangan baru belajar matan jurumiyah 2-3 majelis bosan, pindah lagi. Belajar sorof 2-3 majelis, pindah lagi. Akhirnya ilmunya itu sedikit di situ, sedikit di sini. Tidak ada faedahnya jadi. 4 tahun, 5 tahun dia di Mesir, nggak ada gunanya jadinya. Sia-sia. Lebih baik kita pelajarin satu kitab, meskipun kecil, tapi kita mungkinkan dia. Dan di sanalah kita qimah, kita memiliki qimah, kita bernilai di sana. Sekurang-kurangnya kita menjadi ahli matan jurumiyah. Tapi ahli matan jurumiyah. Ini enggak, matan jurumiyah belajar enggak baca. Bab kalam aja tapi katanya. Toh, bagaimana alfiyah? Sampai bait ke-10. Alfiyah itu 1000 bait, antum cuma kaji 10 bait. Tidak ada qimahnya jadi. Paham tuh insyaallah. Saya ini kuliah kedokteran, tapi 1 semester. Saya juga kuliah arsitek, 1 semester juga. Ada orang yang berani diobatin sama orang kayak gini. Tapi tatkala dia kuliah kedokteran, dia fokus pada bidang kedokteran itu sampai jadi spesialis. Kira-kira ada qimahnya atau tidak? Dia akan bernilai atau tidak dengan apa yang dia kuasai? Iya. Makanya pesannya Sayyidina Ali itu, kalau kalian mau belajar, fokus, tekuni apa yang kalian pelajari. Meskipun sedikit. Ngaji fikih misalnya, ya udah fokus saja di fikih itu dulu. Nggak usah pindah ke sana kemari. Fikih, dikit-dikit. Tauhid, dikit-dikit aja. Semuanya dikit-dikit. Setengah alim itu lebih berbahaya daripada orang yang jahil. Orang yang jahil itu mereka sadar diri mereka itu jahil. Kalau setengah alim itu, mereka berpotensi menyangka dirinya orang alim. Padahal ilmu mereka masih setengah. Fahim atau enggak? Baik. Imam Syafi'i di sini memberitahukan kepada kita, kalau kalian mau dunia, maka hendaknya kalian berilmu. Baik. Sama enggak gajinya misalnya dokter spesialis dengan dukun? Enggak akan sama. Kenapa? Dokter spesialis itu dia punya ilmu. Dia bedah-bedah 1 jam aja di ruangan itu, gajinya mungkin berpuluh-puluh juta, itu dokter spesialis. Kenapa begitu? Dia punya ilmu. Paham itu insyaallah. Baik. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Begitu pula akhirat. Sebagaimana kalau kita mau enak hidup di dunia harus berilmu, begitu pula di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Manusia itu terbagi jadi 2. Ya atau tidak? Orang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka di antara manusia ini Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman itu terbagi juga. Ada orang-orang beriman yang berilmu dan orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Maka Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun.
Tidak sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, orang jahil. Loh, perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil sudah jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sangat-sangat jelas. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah takkid? Seakan-akan Allah itu menegaskan Allah itu tidak ingin orang-orang yang berilmu itu disamakan dengan orang-orang alim. Itu tuh terjadi di zaman kita, di zaman sekarang ini orang-orang tuh bodoh amat. Mereka nggak mau memperhatikan mana orang-orang yang alim dan mana orang-orang yang tidak berilmu, ya atau tidak? Siapapun sekarang yang bisa ceramah, pandai berretorika, itu sudah jadi ulama di zaman sekarang ini. Nggak harus kuliah S1 di Al-Azhar, S2 di Al-Azhar, nggak perlu. Nggak harus mondok bertahun-tahun untuk jadi ustadz sekarang, nggak perlu. Antum buat YouTube, TikTok. Nanti ada satu konten antum yang FYP. Sudah jadi ustadz sudah langsung itu. Langsung jadi mufti sudah. Loh, iya atau tidak? Makanya Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, La yastawil ladina la ya'lamun, la yastawil ladina ya'lamun, wal ladina la ya'lamun. Nggak akan pernah sama. Nggak akan pernah sama. Fahim tuh atau tidak? Nah, baik. Bukankah Allah di dalam Islam itu ada takalif? Mana takalif? Takalif itu artinya kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Ibadah-ibadah. Iya atau tidak? Baik. Ibadah-ibadah itu kita dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya atau tidak? Baik. Maka tidak bisa kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu kalau kita tidak mengetahui tata caranya. Bagaimana tata caranya melaksanakan ibadah itu? Maka di sini perlu kita ilmu. Kita diperintahkan sholat, ya atau tidak? Bisa antum sholat kalau antum nggak tahu tata caranya? Kita diperintahkan wudhu. Bisa antum wudhu kalau nggak tahu tata caranya? Hah? Bukankah ibadah itu akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan di akhirat kelak? Kalau ibadah menyampaikan kepada kita kebahagiaan di akhirat kelak, dan ibadah itu baru bisa diterima kalau berlandaskan dengan ilmu pengetahuan, maka dari sini kita paham betapa penting ilmu pengetahuan itu di dalam agama Islam. Maka nggak sembarangan. Makanya nanti disampaikan syair di sini oleh Mami rahimahullah taala, apa katanya? Coba untuk lihat di halaman ke-17, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tidak berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, maka amal perbuatannya mardudatun, ditolak dan tidak dikabulkan. Ya, saya mau sholat zuhur katanya. Baik, berapa rakaat? 20 rakaat dah. Bagaimana zuhur 20 rakaat? Hah? Saya itu mau puasa Ramadan. Masya Allah, saya akan taat kepada Tuhan saya puasa Ramadan. Alhamdulillah. Bagaimana puasa Ramadan itu? Saya enggak makan dari siang sampai zuhur. Itu puaci namanya, bukan puasa. Maka harus kita berilmu. Ilmu ibadah itu. Makanya Syekhuna Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi hafizahullah ta'ala selalu mengatakan segala sesuatu yang wajib diamalkan maka wajib diilmu. Segala sesuatu yang wajib diamalkan. Paham tuh? Kita puasa atau tidak? Wajib atau tidak puasa? Iya kan? Kita kalau sudah balik wajib kita berpuasa, maka wajib kita mengilmui puasa itu. Kita wajib sholat, maka wajib kita mengilmui sholat itu. Tapi haji, karena kita belum wajib haji, tidak apa-apa kita tidak pelajari dulu. Tapi kalau sudah datang keluar namanya haji, maka wajib mempelajari haji. Jangan-jangan nanti dia tawaf misalnya saking ketagihannya tawaf, saya 20 kali aja saya tawaf ini kata. Sekalian jogging. Enggak bisa. 7 kali orang tawaf itu udah maksimal, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Paham tuh? Saya enak nih kita tawaf ini, saya lanjut aja tuh, nggak bisa. Sa'i misalnya berapa kali orang sa'i? 7 kali. Dia nanti sa'i. Itu kan orang-orang tua itu yang 7 kali. Saya mau atletis kita ini katanya. Sudah 20 kali, tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Maka harus kita ilmu. Faham atau tidak? Maka faham kita bagaimana beliau di sini menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu ya. Maka harus kita camkan betul-betul sebagai seorang dai. Tatkala kita ingin mengajak orang kepada Islam, kita harus pahami dulu apa itu Islam. Maka di sini sudah disampaikan Islam adalah agama yang menjunjung nilai-nilai keadilan, menjunjung nilai ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ketauhidan keesaan inilah akan
bercabang nanti amal-amal. Ya, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan musibah, tatkala misalnya kita mencari rezeki, itu semua cabang dari meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjunjung tinggi nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal tentunya ya. Ada perkara-perkara yang memang tidak boleh wanita itu sama dengan laki-laki, memang harus berbeda. Memang harus berbeda, teman-teman sekalian. Misalnya wanita itu cenderung mengedepankan perasaannya. Kalau laki-laki cenderung mengedepankan logikanya. Makanya beda pendidikan ibu-ibu dan bapak-bapak, ya atau tidak? Kalau bapak-bapak itu udah katanya, kamu kalau ada buaya dilempar anaknya ke kolam buaya itu, ayo berusaha. Tapi kalau ibu-ibu tidak, dia lebih cenderung penyayang dan ini harus balance. Ya kan? Nggak bisa nanti ibu dan bapak misalnya dua-duanya mengedepankan perasaan. Akhirnya nanti anaknya ketika masuk sekolah, tidak usah sudah sekolah. Nanti dia sakit, nanti dia capek, perasaan yang main di sini. Ya atau tidak? Anaknya mau naik gunung, jangan naik gunung katanya. Kalau mau naik gunung, saya sewakan orang diangkat deh nanti bagi. Tidak usah, nggak akan bisa apa-apa kalau seperti itu. Ya atau tidak? Atau sebaliknya, dua-duanya misalnya mengedepankan akalnya, nggak usah ada perasaan. Barabe juga. Nanti anak bayi disuruh naik rinjani nanti. Yang penting mereka punya skill katanya. Ya. Tidak bisa. Harus memang ada perbedaan di sini. Fahim tuh insyaallah. Insyaallah pada pertemuan ini kita pendekkan saja ya. Insyaallah sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Yang penting kita tahu bahwasanya Islam itu sekali lagi ya, kita ringkas bahwasanya Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai kemerdekaan, bahwasanya tidak ada paksaan di dalam Islam. Kemudian agama yang menjunjung tinggi ikha, ya, menjunjung tinggi kemudahan, kemudian menjunjung tinggi rasa cinta, kemudian menjunjung tinggi mawaddah, rasa persaudaraan dan rahmat kepada seluruh semesta alam. Dan ditegaskan di sini bahwasanya Islam adalah agama dunia dan akhirat. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita perkataannya Imam Syafi'i untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan disampaikan bahwasanya siapapun yang menginginkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, maka harus dia dilandaskan atau berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Hadza wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.